Iya, lu harus jadi kafir lah. Tapi siapa tahu lu bisa sadar gitu kan. Alhamdulillahi min jalik ya Allah. Semoga aku jadi oten sampai Isa alaihissalam datang. Lu percaya Isa alaihissalam Tuhan? Ya Isa alaihissalam kan Rob. Percaya berarti lu meyakini bahwa Isa alaihissalam itu Tuhan. Muhammad aja Rob kata Daman. Ya emang Rob. Iya. Rob. Kenapa? Isa alaihissalam juga Rob. Iya. Iya, semua Rob. Nabi Isa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore penyembah Kristus. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi begini, saya menantikan kedatangan Yesus dan kedatangan Isa alaihissalam. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Isa ya, bukan Yesus yang datang ya kepada Paulus. Ya. Ya Allah ya Rob. Jadi begini Bang Suma. Gimana? Begini Bang Suma ya. Kenapa Bang Suma selalu jangan ngomong dulu lah. Ya lanjut. Ya. Jadi gini, kenapa nanti baru jawab ya? Ya. Kenapa? Tapi saya sebentar lagi turun nih. Kenapa Bang iya pasti kabur kalau sama Bang Suma pasti nggak ada Kristen yang bertahan. Nggak pernah kabur, saya kan ada kesibukan juga lah. Buktinya mau pergi. Nah, kan ada kesibukan juga lah gimana? Oh gitu. Ya iya, sudah. jadi begini, Nah, gimana? kenapa? Sebelum kabur mau ngomong apa? Bukan kabur. Lari sederhananya lari. Ya kenapa? Ya ada kesibukan lah. Jadi begini. Oh iya kesibukan lari. Iya gimana? Kenapa Bang Suma selalu jangan jawab dulu ya. Kenapa Bang Suma selalu men-framing Rasul Paulus sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah men-framing Rasul Paulus. Ayo jawab. Saya jawab. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an waskru fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Wahai Nabiku Muhammad, sampaikan cerita yang sebenarnya tentang Maryam dan anaknya kepada seluruh manusia di dalam Al-Qur'an, yaitu terkait dengan Maryam, terkait dengan anaknya yang suci yang difitnah oleh orang-orang kafir, bahwa dia itu mengajarkan dirinya Tuhan kepada Bani Israel. Sampaikan wahai Nabi Muhammad bahwa tugasmu datang ke atas muka bumi ini adalah untuk mensucikan Nabiku Isa alaihissalam, membersihkan Nabiku Isa alaihissalam dari fitnahan orang-orang kafir. Jadi kalau saya membahas Paulus itu wajar karena perintah Quran. Al-Quran yang memerintahkan kepada saya untuk membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari ajaran-ajaran orang-orang kafir yang melantiknya menjadi Tuhan. Utamanya paman Paulus. Paman Paulus ini yang harus bertanggung jawab. Karena dia mendapatkan pengabaran dari sosok yang terkutuk di atas salib, tetapi yang dijual adalah nama Nabiku Isa alaihissalam, yang kemudian oleh orang barat menyebutnya nyecus. Jangan kabur dulu, naikkan yang lebih kuat lagi argumentasinya, silakan. Kanda peta lembu. Assalamualaikum Dinda. Ya, Kandito, naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Suma, Bangku. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda, lanjut. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan mensucikanmu, membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Itu diterangkan oleh Allah. Nah, salah satu cara kemudian untuk Allah membersihkan nama beliau, membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari fitnahan, sangkaan orang-orang laknat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan hadirnya para apologet Islam Indonesia. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk
fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah kemudian ketika Allah berfirman kepada nabinya Isa alaihi salam, wahai Isa, wahai Nabi yang aku ciptakan tanpa ayah, aku mengambilmu, aku mengangkatmu, serta mensucikan, membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nabi Isa alaihi salam berselisih dengan orang-orang kafir yang telah melantiknya menjadi Tuhan. Nabi Isa dituduh oleh orang-orang kafir, engkau Tuhan, engkau bukan manusia biasa, engkau bukan nabi biasa, engkau bukan rasul biasa, tetapi engkau adalah Tuhan yang datang inkarnasi mengambil jasad manusia. Engkau adalah Tuhan lalu engkau mati kemudian untuk nebus dosa-dosa manusia. Tapi Nabi Isa berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Allah Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan hal yang bukan hakku untuk aku katakan agar aku ajarkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ente pade, kata Nabi Isa alaihi salam, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Jadi Nabi Isa akan dibersihkan oleh Allah. Nabi Isa akan disucikan dari orang-orang kafir. Salah satu rangka kemudian Allah untuk memberikan cakupan ini, diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan fitnah terhadap dirinya. Cek per cek, ternyata bukan Nabi Isa yang dituhankan, tetapi yang dituhankan adalah Yesus Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa dia? Siapa dia yang mati terkutuk di atas tiang salib? Menurut Al-Quran, surah Al-Ma'idah, yang mati di atas salib itu adalah orang yang membenci kemudian pencipta langit dan bumi dan membenci Nabi Isa. Itu kata Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu adalah yang membenci pencipta langit dan bumi dan yang membenci kemudian para rasul dan yang membuat kerusakan. Jadi jelas Nabi Isa tidak pernah membenci Allah, tidak pernah membenci Tuhan yang mengutusnya. Nabi Isa tidak pernah membenci Nabi Musa alaihi salam yang datang sebelum dia. Nabi Isa menjunjung tinggi ajaran Nabi Musa. Nabi Isa mensucikan pencipta langit dan bumi yang mengutusnya. Jadi tidak pernah kemudian ada lontaran ucapan atau perbuatan Nabi Isa atau Yesus yang menunjukkan bahwa dia benci kepada pencipta dan benci kepada Nabi Musa. Jadi yang disalib bukan beliau, tapi yang disalib menurut Al-Quran adalah yang dikutuk, yang dibenci, yang kemudian membuat kerusakan. Dan itu juga diterangkan di dalam kitab Ulangan 21. Ini sudah sering kali saya sampai bosan menjelaskan. Jadi kalau ada orang Kristen naik kayak tadi si misionaris Kawakan ini, si Aletea, yang mengatakan karena Yesus itu Tuhan, maksud dia bukan Yesus Nabi Isa yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel, bukan. Tapi yang dimaksud Aletea adalah sosok yang mati terkutuk di atas salib, yang menjanjikan kemudian kuasa dunia, yang menjanjikan keselamatan dengan darahnya, yang menjanjikan keselamatan dengan mengimaninya, mati, bangkit pada hari ketiga, yang menjadi kutuk di atas salib. Itulah yang dimaksud Aletea tadi, Aletea. Nah, jadi bukan Nabi kita, bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Itu beda orang. Noise. Silakan diambil alih. Teman-teman, kalau ada oten silakan dinaikkan.
Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ya. Pak Abong naik aja, Pak Pendeta. Bang Dito udah jadi moderator, Bang Dito bisa diinin. Saya agak noise ini. Jadi Ayo, saudara buat kita, tem- saudara Ya, kita lanjut. Kristen ini harus disadarkan ya bahwa yang mereka sembah bernama Yesus Kristus itu berbeda dengan nabi yang diimani oleh umat Islam yang datang di tengah-tengah Bani Israel bernama Isa alaihi salam. Izin Gurunda sedikit mau ya, tanya. silakan. Tadi yang Gurunda jelaskan itu kan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu mengatakan bahwa orang yang dibunuh itu adalah orang yang membenci Tuhan dan membenci Nabi Isa. Kan begitu ya, Gurunda? Siap. Tetapi tidak secara spesifik disebutkan nama, Gurunda ya. Enggak. Iya. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks kita pemahaman itu kita bisa identifikasi ya. Cuma kan Al-Quran tidak menyebutkan Iya. nama, Gurunda. Begitu kira-kira, Gurunda ya. Benar sekali. Jadi kata Allah yang demikian itu zalika lahum hizyum fid dunya walahum fil akhirah. Kata Allah yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan juga di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar, azabun azim. Itu azab yang pedih. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 7 kitabnya saudara kita Kristen, Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Nah, dianggap sebagai pembuat kejahatan. Sedangkan di Matius 13 nomor 50 pembuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka untuk mendapatkan azab yang besar. Sama seperti Al-Quran. Gitu. Jadi begini Gurunda, kalau saya boleh sedikit berpendapat bahwa kenapa kita hadir ya, Gurunda dan teman-teman apologet hadir itu kan kalau seumpamanya kita mau menjadikan pertentangan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau bukan, kan bukan urusan kita ya Gurunda ya. Karena udah jelas Al-Quran mengatakan bukan. Tetapi yang menjadikan barangkali ini menurut pendapat saya, yang menjadikan para apologet hadir dalam membentengi akidah itu salah satu adalah misi-misi misionaris, kemudian mempergunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitabnya mereka. Bukan begitu kira-kira, Gurunda? Silakan. Iya, dasar pijakan utamanya itu uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi karena mereka kemudian mengambil istilah Al-Quran lalu mengajarkan umat Islam itu menjadi pengikut untuk menyembah kepada Kristus yang mati digantung secara kutuk di atas salib, maka Islam datang untuk membentengi akidah umat Islam. Karena orang-orang yang mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus yang mati dengan cara kutuk ini, itu menghalalkan segala macam cara, termasuk mengambil istilah-istilah Al-Quran. Mengambil istilah Al-Quran, bahkan tidak hanya istilah-istilah tok, nama Tuhan yang dimuliakan, yang disucikan, yang disembah oleh umat Islam sedunia, oleh Kristen Indonesia itu dijadikan sebagai sesuatu yang benar-benar menista, benar-benar sangat-sangat menghinakan. Maka karena itulah umat Islam hadir, dalam hal ini para apologet umat Islam hadir untuk membentengi umat Islam ini agar jangan dimurtadkan. Karena kalau sudah murtad itu bahaya. Kalau penduduk Indonesia sudah mayoritas non-muslim itu bahaya. Kenapa bahaya? Coba kita lihat dari pengalaman atau dari kenyataan atau dari fakta atau real yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di alam semesta ini. Orang-orang yang hidup berkelompok-kelompok di benua-benua, di pulau-pulau atau di negara-negara yang ada, yang non-muslim mayoritas, mereka adalah menjadi ranking pertama penyakit kelamin. Tuh, penyakit kelamin itu adalah negara yang adalah wilayah tempat bermukim orang-orang non-muslim. Mereka menduduki ranking pertama penyakit kelamin. Dan juga wilayah-wilayah atau tempat-tempat tinggal anak keturunan Adam secara berkelompok, non-muslim mayoritas itu menduduki ranking pertama negara-negara yang
menikahkan sesama jenis. Nah, ini kita tidak menginginkan terjadi di Nusantara yang kita cintai ini. Jadi kita tidak ingin hal ini terjadi di Nusantara yang diperjuangkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka seluruh rakyat Indonesia, umat Islam khususnya, harus menjaga akidah anak keturunan kita supaya jangan sampai non-muslim yang saya maksud ini menjadi penguasa atau menjadi mayoritas. Karena kapan mayoritas mereka, maka sangat boleh terjadi hal-hal yang sama seperti pendahulu-pendahulu mereka lakukan dan masih ada sampai hari ini. Itu yang kita takutkan. Bagaimana ditemukan rumah-rumah ibadah yang di halamannya itu penuh dengan kuburan-kuburan bayi. Bagaimana orang-orang yang kemudian mengebiri dirinya tidak nikah secara sah, kawin secara sah. Tapi ternyata banyak hal-hal yang abnormal yang mereka lakukan dan sudah disampaikan, sudah diumumkan, bahkan sudah diadili oleh dunia dan seterusnya. Nah, ini kita tidak ingin terjadi di negara yang kita cintai ini. Maka kita harus tetap mayoritas. Kita harus tetap mayoritas. Jangan sampai kita menjadi minoritas dan mereka ini akan menduduki Nusantara ini secara mayoritas. Maka kasihan generasi kita bisa kena penyakit-penyakit yang sudah terjadi di negara yang non-muslim mayoritas, di mana mereka ya sama seperti yang ada di Nusantara ini sebagai misionaris yang ingin memurtadkan orang, ternyata keyakinan mereka sama. Nah, ini peta lempu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Silakan yang lain. Cuma itu saja saya mau ambil intisarinya tadi, yang apa yang dijelaskan tadi Gurunda itu. Silakan yang lain barangkali. Iya, tadi dia maksa banget bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhannya mereka, Gurunda. Bukan Nabi Isa alaihissalam yang mereka tuhankan, bukan. Makanya Al-Quran mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah mengajarkan untuk menyembahku, enggak. Tidak pernah, itu bukan hakku untuk aku katakan itu. Begitu juga dikatakan dalam Matius 7 nomor 22, 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang bakal kecewa nanti. Kenapa kecewa? Karena diusir. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza usiran nasu kanu lahum a'da wa kanu ibadatihim kafirin. Itu jelas itu dalam Al-Qur'an. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh apa yang mereka sembah selain Allah. Nah, terbukti itu. Nah, itu Bang Kian Santang. Oh, jadi berarti Gurunda nanti yang akan turun di kedua kalinya itu berarti Nabi Isa alaihissalam yang akan turun. Yes. Berarti bukan yang dituhankan oleh saudara-saudara di bukan. Oh, siap. Bukan yang disembah mereka itu yang akan turun, bukan. Tapi yang turun itu adalah Nabi Isa. Yang turun Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim. Pola penghakimannya itu jelas. Yang tadi, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Itu pola penghakimannya itu. Siapa yang menuhankan aku dan siapa yang mengikuti ajaranku, yaitu menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu hakim yang pernah aku katakan, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Apa itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua yang kulakukan, mujizat yang kuperlihatkan, semua itu bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi
Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Kenapa Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Isa memiliki PR besar. Apa itu? Adanya oknum-oknum si tuyul, tukang tahayul, yang melantiknya menjadi setara dengan pencipta langit dan bumi. Padahal yang mereka lantik setara dengan pencipta langit dan bumi itu bukan Nabi Isa, melainkan si kutuk, yaitu ular tua. Seperti itu, Bang. Ya, ini ada biru muda. Biru muda Muslim apa Kristen? Kristen, mau tanya boleh nggak? Boleh, silakan. Bang Suma, Silakan. kan saya Kristen tapi Kristen bukan yang nggak taat ya, cuma tanya aja tentang Islam gitu. Gak apa-apa kan? Siap. Nggak apa-apa, Bang. Gini Bang, Siap. kalau misalkan nih ada orang Kristen yang maksudnya menghina agama Bang Suma gitu, di depan Bang Suma sendiri, Bang Suma bakal ngelakuin apa? Ya, ini negara hukum. Kita akan laporkan ke pihak yang berwajib. Apalagi penistaan kepada agama. Karena 5 agama di Islam ini, ya, itu adalah agama yang diakui oleh negara kita. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau ada misalkan orang Muslim yang mengancam bunuh-bunuh gitu, apakah Bang Suma juga setuju dengan hal itu? Oh, nggak boleh. Di Islam nggak boleh membunuh orang lain di luar Islam, kecuali orang itu memusuhi, memerangi umat Islam. Tidak boleh. Tapi kalau dalam konteks penghinaan dan penghujatan itu juga boleh dibunuh, Bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini negara hukum. Nggak boleh. Cuman apa yang bisa kami lakukan adalah melakukan mengkanter semua perbuatan-perbuatan mereka yang terkait penyesatan terhadap manusia. Itu yang kami lakukan. Kenapa? Karena agama Islam ini harus sampai kiamat. Seperti Nabi Musa ajarannya, kenapa nggak terjaga sampai kiamat? Karena memang itu hanya untuk Bani Israel. Begitu juga ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalaupun ada yang mengatakan pengikut Yesus tapi bukan Bani Israel, 100% berjuta persen pasti itu penyembah setan, bukan penyembah Yesus. Bukan Yesus anak Maria yang mereka sembah, tetapi iblis yang nyamar-nyamar Yesus. Itu saya dapat pastikan. Saya dapat pastikan itu. Berjuta bermiliar persen saya dapat pastikan bahwa yang mereka sembah bukan Yesus anak Maria, tetapi itu adalah iblis yang nyamar Yesus. Tanya saya kenapa kalau bisa. Enggak sih, cuma tanya aja gitu. Ya, silakan. Bertanya-tanya tentang, kan saya juga orangnya nggak terlalu taat nih, nggak religius lah gitu. Kalau agama, saya kan tahu dari Bang Suma dari TikTok gitu. Jadi saya tanya ke Bang Suma gitu. Iya. Saya juga orangnya nggak terlalu fanatik kok kayak yang lain kok. Iya, Bang. Jadi Islam itu diminta di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan Islam itu, ajak manusia ke Islam dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Itu, Bang. Iya. Illal ladzina zalamu minhum. Tapi kecuali gini, iya, Bang, gimana? kalau misalkan nih Bang Suma nih kan tugasnya dakwah ya, atau preaching ya, atau misionaris dalam Islam ya. Itu kalau misalkan ada nih non muslim yang tidak mau masuk Islam, itu tidak ada paksaan kan? La ikraha fiddin, tidak bisa dipaksa. Islam itu berat. Orang yang ada di Islam aja lahir dari Islam belum tentu taat, apalagi orang yang hidupnya hanya berleha-leha, makan makanan seluruh yang diharamkan dimakan, tak ada batasan-batasan, tak ada haram-haram dalam agama mereka. Kemudian menyembah Tuhan juga buatan-buatan mereka, ibadah pun asal-asal mereka buat. Kemudian prosesi keagamaan juga buatan tangan mereka, bukan perintah Tuhan. Tiba-tiba mau diajak masuk Islam dengan paksa, nggak bisa. Lawang mereka tidak menyembah Tuhan aja malas, apalagi disuruh menyembah Tuhan. Seperti itu, Bung. Jadi yang muslim aja yang udah lahir muslim bisa aja murtad ya, Bang ya, kalau dalam Iya, Islam. betul. Mereka yang tidak kemudian cinta kepada akhirat bisa murtad, karena di Islam itu berat. Seperti Saifuddin Ibrahim, dia kan ngaku, saya keluar Islam karena saya tidak sanggup ibadah sholat. Kalau di Kristen,
Ke gereja mau ngapain ke gereja? Ya tampil, ngapain? Ya konser, nyanyi. Itu kan pekerjaan happy. Siapa sih di dunia ini yang tidak suka nyanyi? Semua suka nyanyi. Jadi itu bukan ibadah dalam prosesi pengajaran para nabi. Nyanyi itu ya ajaran konser. Mau konser ya ke gereja. Berbeda dengan kami umat Islam. Ibadahnya minimal 5 kali sehari ke masjid, meletakkan wajah di lantai sama seperti para nabi. Kalau hanya nyanyi-nyanyi masuk surga, siapa yang tidak mau? Semua mau. Tapi apakah seperti itu yang dijalankan? Apakah seperti itu yang dipraktekkan? Apakah seperti itu yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi? Tidak. Tidak. Satu nabi yang disuruh kemudian menyanyikan kidung, yaitu Nabi Daud. Tapi apakah Nabi Daud punya umat? Tidak, dia seorang nabi. Dia tidak mengajarkan orang untuk kemudian mengikuti pola kehidupan yang enggak. Berbeda dengan Nabi Musa, berbeda dengan Nabi Isa. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa harus mengikuti pola ajaran para nabi, ya mendendangkan kidung, memuji Tuhan, itu bagian daripada ibadah. Tetapi harus ada ritual wajib. Harus ada ritual wajib. Karena Yesus sendiri mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Nah, sekarang siapa hidup keagamaannya yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih teratur, yang lebih terinci, yang lebih apik? Islam atau Kristen setelah ahli kitab? Ya Islam dong. Kristen apa ibadahnya? Kayak nggak ada Kristen ibadahnya itu. Yang mana? Hari Minggu itu bukan ibadah. Ibadah itu penyerahan diri, niat, perkataan, perbuatan. Nah, sedangkan saudara-saudara kita Kristen, antara niat dan perkataan serta perbuatan badannya itu berbeda. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, perbuatannya Yesus disembah. Jadi tidak seimbang antara mulut dengan tindakan. Sedangkan yang disebut ibadah diniatkan di mulut, dipraktekkan dengan hati, dan kemudian harus terdedikasi dengan perbuatan. Itu yang disebut ibadah. Coba, saudara Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, Maria melahirkan apa? Melahirkan manusia, Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, mulut mengatakan manusia, mulut juga yang mengatakan Tuhan. Jadi yang keluar dari jasad Maria itu Tuhan. Oh, itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Tuhan tidak. Dia adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Tengoklah. Kacau kan? Nanti kalau Anda ke gereja, lihat mereka. Siapa yang mereka sembah? Ya, tidak ada lagi manusia 100% yang hilang. Yang ada cuman Yesus 100%. Nah, ini bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Itu sembahyang. Atau apa namanya itu ya? Ritual, itu ritual. Ritual prosesi keagamaan, bukan ibadah. Karena memang ibadah itu hanya ada di Islam. Saya kira begitu. Iya ya. Gitu ya. Tapi itu ini ya, saya paham nih dari penjelasan Bang Surat. Tapi memang itu ya perspektif Islam dalam memandang kekristenan ya. Jadi saya paham sih gitu. Iya. Tapi ini sekedar diskusi aja ya Bang, tidak debat ya. Saya tanya. Oh iya, silakan Bang. Silakan. Saya nggak juga bermaksud menghina kok, cuma tanya-tanya aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih sebatas tidak melanggar kaidah, silakan, pasti kita akan layani. Apapun itu, pertanyaan apapun itu, Bang. Ini Bang, di Islam itu memang dalam berdoa, sholat itu memang ketat sekali ya, beda dengan Kristen ya, yang mungkin aja hanya seminggu sekali gitu. Dan itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua muslim, seperti sholat 5 kali sehari dan ibadah-ibadah yang lain juga gitu. Tapi memang seperti itu ya Bang. Lanjut. Gimana? Seperti itu ya Bang Suma ya. Gimana Bang? Jadi muslim itu memang berat ya, harus sholat. Betul. Tapi rata-rata kemudian orang yang mu'allaf, ketika saya tanya, apakah setelah masuk Islam
Anda merasa berat untuk melakukan ibadah. Apa yang mereka katakan? Oh enggak. Kami justru setelah masuk Islam, kalau bisa ditambah sholat itu sampai 10 kali sehari semalam, kami pun sanggup. Kenapa? Karena ternyata ibadah di Islam itu adalah meringankan segala hal. Meringankan segala hal. Masalah di bumi menjadi ringan. Ketakutan-ketakutan masalah alam kubur, masalah akhirat menjadi ringan. Justru dengan ibadah di dalam Islam menjadikan umat Islam itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Segalanya ringan. Setelah ibadah semuanya menjadi nyaman, lapang dada, nggak ada keraguan. Karena ibadah itu adalah taat, tunduk, mengikuti. Itu ibadah. Dan ibadah ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Seperti itu, saudara. Gitu ya. Oke. Paham. Iya. Tapi Bang Zuma, kalau Iya. misalkan perintah sholat itu ditinggalkan sehari saja, misalkan saya muslim nih, hanya sholat 4 kali sehari saja, itu termasuk dosa besar nggak sih? Dosa? Betul. Dosa. Dosa besar, meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar. Jadi harus wajib ya dilakukan semuanya. Entah Yes. jam. Semisal sholat itu adalah makanan ruhani, makanannya ruh. Selayaknya jasad kita ini butuh makanan berupa gandum, ikan, daging, dan seterusnya. Coba Anda lihat orang yang tidak makan nasi, jasadnya akan sakit, lemah, rapuh, dan seterusnya. Begitu juga orang yang rohnya tidak makan. Rohnya itu pasti sakit. Cuman karena roh itu tidak membias kepada jasad, maka tak nampak. Roh itu, orangnya mau gila, orangnya mau stres, orangnya mau apapun, rohnya tidak pengaruh. Coba orang gila dengan orang yang waras, rohnya tetap sama, stabil. Tetapi ketika roh ini sakit, itu nampak terlihat dari orang-orang yang meninggalkan ibadah. Sama contohnya, jasad tidak akan pernah mampu mengucapkan satu perkataan, satu perkataan pun, bahkan satu huruf pun, jasad tidak mampu mengucapkan kata itu atau huruf itu tanpa adanya ruh. Nah, kalau ruh itu sakit, tidak pernah menyembah kepada Tuhan, maka roh itu sakitnya akan nampak pada perbuatan roh, pada perbuatan jasad. Jadi ruh yang sakit akan nampak kepada perbuatan jasad. Misalnya ditanya, Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Yang kamu sembah Yesus atau bukan? Yesus. Coba. Jadi roh yang sakit, yang tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang benar, itu akan nampak kepada biologisnya. Karena sakit rohnya, tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi asupan untuk menyembah kepada pencipta. Yang disembah adalah makhluk. Ditanya, kamu pengikut Yesus? Ya. Yesus menyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Ada enggak Yesus menyembah kepada Yesus? Enggak. Yesus menyembah kepada Bapa. Loh, kenapa kamu menyembah Yesus? Karena Bapa yang datang menjadi manusia. Ada enggak itu Yesus ajarkan? Enggak ada. Kenapa kamu lakukan? Karena nampak dari jasad, roh yang sakit berbias terhadap kegiatan jasad. Itu. Tapi kalau umat Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Berkesinambungan gak antara ketiganya? Ya, Allah memberikan legitimasi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada Quran. Al-Quran memberikan validasi tentang Allah. Allah memberikan validasi terhadap keduanya. Dan keduanya pun memberikan validasi terhadap ketuhanan Allah. Semua berkesinambungan. Semua saling memvalidasi. Semua memberikan legitimasi satu sama yang lain. Tapi kalau orang yang rohnya sakit, apakah Yesus mengajarkan tentang kitab Lukas, Markus, Matius? Enggak. Apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Apakah Yesus mengajarkan kemudian umatnya disebut Kristen? Enggak juga.
Adakah Yesus kemudian mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Oh, enggak ada. Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Enggak. Mengajarkan ibadah hari Minggu? Enggak ada. Tidak sunat ada? Enggak ada. Terus kamu pengikut Yesus? Iya. Tuh coba. Sakit. Karena ruhnya tidak menjadikan dia, jasadnya duduk pada koridor yang seharusnya. Sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Itu kata Allah. Jadi dalam hati mereka ada penyakit. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Itu jelas. Jadi dalam penyakitnya, kemudian di dalam hatinya itu ada penyakit. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi nampak dari buahnya, ruh yang sakit akan bercermin kepada jasad. Begitu saudara. Iya, paham Bang ya. Jadi begitu ya. Jadi saya paham sih perspektif Islam mengenai kekristenan dari Abang Suma katakan gitu. Kita sharing untuk berbagi pengetahuan ya, Bang. Siap. Iya. Tapi saya tanya lagi boleh nggak Bang Suma? Silakan Bang. Sampai 2 bulan ke depan juga enggak masalah. Bang Suma. Siap. Kalau umat Muslim itu sebenarnya boleh nggak sih kalau sekedar menghadiri ibadatnya orang Kristen saja, tetapi tidak ikut meyakininya? Boleh nggak? Sebenarnya gini, saudara. Di dalam Islam itu ada perintah di dalam surah An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami bahwasanya sesungguhnya innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kazibun. Kata Allah, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Kami tidak mau digolongkan di sini. Ketika kami hadir dalam prosesi acara keagamaan saudara-saudara kami non-muslim, berarti dengan kata lain, kami mengiyakan kebohongan itu. Padahal kami tahu, kami paham. Kristen contoh mengadakan Natal. Ini tak ada dasar pijakannya. Kristen mengadakan kenaikan Yesus Kristus. Tidak ada dasar pijakan. Kematiannya diperingati, tak ada dasar pijakannya. Apalagi tidak ada. Jadi kalau kami ikut di sana, kami melanggar hukum yang ada di dalam iman kami. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Celakalah orang yang berkata selamat atas kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Celaka itu. Bagi kami umat Islam. Tapi bagi saudara Kristen silakan aja. Itu iman saudara. Tapi umat Islam yang mengatakan selamat atas kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Itu ikut berbohong, berdusta. Dan itu dilarang di dalam Islam. Waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu enggak boleh. Tidak boleh kemudian mengada-adakan siapakah mereka yang zalim? Bukankah mereka yang telah datang kepadanya ajakan masuk Islam tapi menolak? Itulah orang-orang pendusta yang paling zalim. Ini kalau Kristen dijejer nih dari barat sampai timur Asia sana, dijejer satu demi satu, dikumpulkan, ditanya, Yesus apa betul lahir tanggal 25 Desember? Ada data nggak? Akurat nggak informasi itu? Tak ada satu manusia pun sampai pendeta dan pastor bertelur kembar tidak akan pernah bisa memberikan data itu. Berarti cukuplah kebohongan itu ada pada mereka. Jangan kami umat Islam juga ikut dalam kebohongan tersebut, karena itu adalah dosa besar. Bukan kami tidak toleransi, enggak. Dalam tataran berbangsa dan bernegara, oke.
Kita akan mengucapkan selamat atas perayaan Anda hari ini, akan iman Anda, silakan. Tetapi dalam segi akidah, kami nggak boleh mencampur adukkan itu. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Udara yang kita hirup masuk ke rongga dada kami, keluar, itu yang Anda hirup. Begitu juga sebaliknya. Anda buang hajat, turun hajat Anda ke bumi Indonesia. Turun terus ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Hajat Anda ke bawah. Habis itu diuapkan, nanti naik menjadi hujan. Hujan turun ke sungai. Sungai mengalir ke rumah-rumah kita. Itu juga yang kembali kita minum. Kita saudara. Kita sesama ciptaan dan juga sesama anak keturunan Adam. Tapi dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin. Itu ada batasan tembok tinggi sampai ke langit ketujuh. Sampai ke atas Sidratul Muntaha. Seperti itu saudara. Islam kurang apa lagi coba terhadap kaum minoritas di Indonesia ini? Adakah pembatasan uang zakatnya umat Islam yang triliunan? Tolong jangan dikasih ke non muslim, kami aja. Infak-infaknya, ya, jangan berikan kepada yang lain. Pajak-pajaknya umat Islam untuk umat Islam, enggak. Semuanya kita serahkan kepada negara yang kita cintai ini, negara yang mengelolanya. Entah itu dia mau bangun jembatan atau jalan menuju ke gereja, menuju ke rumah ibadah agama-agama lain, silakan. Islam tidak intervensi itu. Itulah bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Iya, ya saya paham ya. Jadi Iya. ini memberi Bang Suma penjelasan Bang Suma memberi saya seperti sebuah pemahaman baru ya, seperti presiden Silakan. mengenai saya memandang Islam bagaimana. Jadi gini Bang, Siap. jadi di dalam Islam itu kita diperbolehkan ya menolong non Muslim ya yang sedang kesulitan. Oh iya. Tapi kita Betul. Di Al-Quran kami jelas itu Bang. Islam mengajarkan untuk menghidupkan manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu, ketika kita mengajarkan tentang kasih, apa kata Allah? Barang siapa yang menghidupkan, menolong satu manusia saja, maka dia sama halnya menolong seluruh manusia di atas muka bumi ini. Terlepas apapun akidahnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Itu kata Al-Quran. Min ajli zalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nas jami'a wa man ahya, barang siapa yang kemudian memberikan kelegahan, bantuan, pemaafan satu orang manusia, kata Allah, faka'annama ahya an-nas jami'a, dia sama halnya menghidupkan, membantu, menolong seluruh umat manusia. Terlepas apapun agamanya, tidak dikotak-kotakkan di dalam perintah berbuat baik oleh Al-Quran. Kau harus berbuat baik hanya kepada Islam. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kecuali dalam perang. Kalau dalam perang tetap sama. Kaidah-kaidahnya tetap. Bahkan kalau kita lihat ajaran Nabi Musa dalam saat perang, jangankan manusia, binatang pun harus dimatikan semua. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu ajaran terlebih dahulu. Begitu Islam datang, nggak boleh, tidak boleh. Rumah ibadah jangan diganggu, orang tua jangan diganggu, wanita dan anak-anak nggak boleh diganggu. Yang harus kita perangi adalah mereka yang menggunakan seragam musuh. Siapa di antara mereka yang menggunakan seragam musuh? Itu pun kata Al-Quran, apabila ada orang yang di dalam Al-Quran surah At-Taubah, saya bacakan kepada Anda di dalam At-Taubah ayat 6, apa kata Allah di sana? Apabila orang-orang kafir, wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Itu kata Allah. Dan jika di antara kaum musyrikin musuhmu ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Setelah kamu lindungi dia, apa kata Allah? Antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi kalau ada seorang murtadin atau pastor pendeta mengatakan, di Kristen itu Bang, ya kenapa di Kristen? Kasihilah musuhmu, berdoalah kebaikan untuk dia. Oh, itu belum apa-apa.
Kalau cuman mengasihi, kalau cuman memaafkan itu kecil mah. Di Islam ketika kita diperangi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, lalu orang-orang kafirnya itu kita kalahkan, lalu mereka minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi, wajib kamu lindungi. Setelah kau lindungi apa? Antarkan mereka ke tempat yang aman. Musuh dalam perang dilindungi, wow. Diantarkan ke tempat yang aman, wow, Masya Allah. Itu hanya ada ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Luar biasa bukan? Apakah umat Islam sudah membuktikan itu? Yes. Kapan itu Bang Suma? Pada saat 350 tahun Indonesia dijajah, penduduk pribumi Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Yang menjajah 100% non-muslim. Rumah ibadahnya namanya gereja. Tuhannya namanya Yesus. Kitabnya namanya Bible. Rasulnya namanya Paulus. Hari ibadahnya hari Minggu. Agamanya Kristen. Nama rumah ibadahnya gereja. Ketika mereka diusir, ada nggak meninggalkan ini? Meninggalkan gereja, Bible, orang-orang Kristen, kemudian agama ini ada nggak ditinggalkan? Ada. Apa tindakan umat Islam mayoritas? Hancurkan rumah ibadah gereja? Enggak. Bunuh semua pengikut-pengikut penjajah yang beragama Kristen? Enggak. Lalu, mari rangkulan kita membangun Indonesia merdeka. Terbukti kan? Terbukti. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Itu cerminan yang kedua, bahwa kami tampil umat Islam, Bang Suma bersama dengan pasukannya, para apologet Islam Indonesia. Apakah mereka hadir karena kebencian? Tidak. Apakah karena mereka hadir karena cinta? Yes. Apa buktinya? Saya buktikan. Ketika kemudian ada yang mengaku umat Islam menginjak kitab sucinya saudara-saudara kami orang Kristen. Siapa orang Islam siapa orang penduduk warga negara Indonesia, apapun agamanya, yang berdiri paling depan menggaungkan untuk mengutuk sang penginjak Injil atau Bible ini, satu-satunya adalah Bang Suma. Bang Suma yang berdiri paling depan mengeluarkan surat menolak keras, mengutuk keras tindakan seorang umat Islam yang menginjak Bible. Siapa yang mengutuk keras? Bang Suma. Mana pendeta? Mana pastor? Mana persekutuan gereja? Mana persekutuan jemaat? Mana mereka yang pembela-pembela toleransi itu? Mana mereka yang mengatakan, wah saya harus mewujudkan toleransi beragama di Indonesia, harus kulaporkan semua para penghujat? Mana? Justru yang mengatakan meneriakkan toleransi, Bang Suma itu penghujat penista, justru dia menjadikan sang penginjak Bible itu sebagai kawannya, bahkan diangkatnya menjadi saksi terhadap laporan kepada Bang Suma. Itu bukti. Kami sudah merekomendasikan diri kami kemudian untuk membuktikan itu, bahwa Islam itu adalah agama kasih. Kemana kemudian orang-orang yang mengatakan, wah Bang Suma itu penghujat, Bang Suma ingin memecah belah bangsa, Bang Suma itu kemudian intoleran? Mana mereka pada saat Bible-nya mereka diinjak? Mana ketika ada orang menggunakan seragam-seragam Yesus Pargoi kemudian menghina-hina Yesus? Mana tindakannya? Malah orang yang melakukan hal seperti itu dijilatnya, dirangkulnya, dipeluknya, menari bersama, bernyanyi bersama, bahkan diberinya duit. Mana? Bukti mana? Realnya mana? Tak ada. Satu-satunya manusia di atas bumi Indonesia yang mengeluarkan surat resmi mengutuk keras atas penginjakan Bible, namanya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Sayalah orangnya yang dilaporkan sebagai penista oleh orang yang tidak tahu masalah, dan yang diangkat menjadi saksi atas laporan justru penginjak Bible itu sendiri. Ini lawakan. Allahu Akbar. Ini lelucon. Ini lelucon. Itulah cerminan bahwa apologet Islam Indonesia mencintai saudara-saudara non-Muslim. Sayang kepada mereka karena tahu bahwa yang mereka lakukan, yang mereka lakoni bukanlah jalan yang benar. Yang mereka sembah bukan Nabi Isa, yang mereka sembah bukan Yesus Kristus, tapi yang mereka sembah adalah sosok kutuk
yang mati secara kutuk di atas salib yang menggunakan nama Kristus agar dianggap bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada kebencian sedikit pun. Saya bertemu dengan orang-orang yang berdebat dengan saya rangkulan, saya peluk. Itu fakta, itu real. Dan itu murni dari dalam. Karena saya tahu orang ini sesat bukan karena dirinya sendiri. Dia sesat karena ada yang menyesatkan dia. Seperti itu kawan. Demikian, silakan. Oh, iya ya paham ya. Jadi saya mengerti mengenai bagaimana sikap sosial Muslim terhadap non-Muslim ketika ada bencana atau sebagainya, dan Bang Suma sudah menjelaskan. Tetapi Bang Suma, dalam penjelasan hal itu, kalau kita saling tolong menolong dalam kemanusiaan, apakah boleh Muslim itu menolong dalam hal dogma atau akidah seperti pembangunan gereja, itu diperbolehkan, Bang? Jadi gini saudara, sekali lagi saya katakan, kalau Anda bertanya seperti itu sama halnya Anda mengatakan begini, Bang Suma, ya kawan, boleh ndak umat Islam itu mendukung pabrik narkoba? Kalau umat Islam gak boleh mendukung pabrik narkoba, di mana narkoba ini hanya bersifat kemudian duniawi, ketika orang itu sembuh, ketika orang itu bertobat, selesai. Itu aja dilarang. Apatah lagi membangun rumah penyembahan terhadap berhala. Tidak boleh, Islam mendukung itu, nggak boleh. Itu sama halnya mendukung penyembahan terhadap berhala. Tetapi walaupun demikian, umat Islam haram hukumnya membatasi atau melarang hak orang untuk mendirikan rumah ibadah agama mereka. Lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin. Silakan Anda bangun rumah ibadah Anda, ada pemerintah kita, ada kemudian yang mengatur itu, ada kemudian yang memberikan izin-izin. Kalau Anda sudah menyelesaikan itu, hak kita adalah hidup berdampingan. Lakum dinukum waliyadin. Islam mengatakan apa di dalam Al-Quran? La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Muhammad berbuat baik dan Allah tidak melarang kalian berlaku adil dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai kalian orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surah Al-Muntahana ayat berapa? Ayat Al-Muntahana ayat 8. Insyaallah. Itu Bang. Iya ya. Jadi nggak boleh ya membantu ya. Tapi kalau kita menoleransi untuk membiarkan mereka untuk beribadah, itu diperbolehkan. Oh iya, nggak boleh di Islam melarang, nggak boleh. Iya ya, saya paham Bang. Iya. Islam. Silakan, masih ada lagi? Sekali Bang. Boleh, silakan. Bang? Iya. Di dalam Islam itu apakah wajib sih hukumnya menghafal Al-Quran sebuah umat Muslim? Kan iya. Itu. Jadi di Islam itu tidak diwajibkan kemudian menghafal Al-Quran, tapi diwajibkan berilmu. Wajib. Makanya ayat pertama yang turun di Al-Quran, Iqra, baca. Coba kita lihat betapa tinggi ilmu hikmah yang Allah kemudian torehkan di dalam proses pewahyuan. Apa itu Bang Suma? Manusia diutus ke atas muka bumi ini sebagai apa? Sebagai pemimpin. Maksudnya memimpin, mengomandoi kemudian kemaslahatan bumi agar bumi menjadi lebih baik menuju kepada kesejahteraan penduduk yang ada di atas muka bumi ini. Maka manusia sebagai pemimpinnya, manusia diminta untuk menaklukkan udara,
diminta untuk menaklukkan lautan, diminta untuk menaklukkan daratan. Dengan apa? Dengan akal. Caranya apa? Ikra. Baca. Jadi pencapaian apapun yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai konsep pemimpin di atas muka bumi, maka dasar pijakannya yang pertama itu apa? Ikra. Itulah ilmu hikmah tertinggi. Jadi Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini, mujizatnya apa? Perintah untuk membaca. Baca, baca, baca. Baca dengan hatimu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan lisanmu, baca dengan perasaanmu. Baca, baca. Maka engkau akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Akibat dari membaca, pesawat terbang, kapal laut kemudian berlayar, kendaraan roda 4 melaju kencang. Itu semua akibat dari ikra. Maka kita bisa jadi pemimpin. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Itu perintah dalam Al-Quran. Jadi ilmu hikmah yang paling tertinggi itu ada di Al-Quran. Ikra. Orang mau jadi profesor, ikra dulu. Orang mau jadi dokter, ikra dulu. Orang mau jadi polisi, ikra dong. Jadi TNI, ikra. Jadi presiden, ikra. Jadi apapun, ikra. Jadi cakupan daripada Al-Quran dinusulkan kemudian di atas muka bumi ini sebagai senjata yang paling ampuh untuk menjadi pemimpin terhadap makhluk yang lain. Demikian. Oke, Bang Suma. Dan jawaban Bang Suma memuaskan sekali dan saya terkesan dengan jawaban Bang Suma seperti memiliki niat untuk menjelaskan ajarannya terhadap saya dan dedikasi Bang Suma sangat luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama-sama, Bung. Sebelumnya Anda dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik, Masya Allah. Ya, lanjutkan proses belajarnya, Bang. Insya Allah Anda akan temukan Oke, kebenaran. Bang Suma, terima kasih Sama-sama. atas dedikasinya menjelaskan kepada saya. Baik. Karena Bang Suma sepertinya sangat berapi-api. Saya sangat Insya Allah. dan sangat Masya Allah. Iya, Bang. Tadi kebetulan saya minum kopi campur masako 2 ember, makanya saya semangat. Oke, terima kasih Bang Suma. Semoga saya mendapat kebenaran sejati. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya turut mendoakan saudara. Bukan mendoakan, mendoakan. Oke. Semoga kita saling mengenal dan paham satu sama lain. Siap. Iya, saya sangat paham saudara. Mungkin saudara yang tidak paham saya. Oke, Bang Suma. Selamat sore Siap. Bang Suma. Ya, Atas sore, ulasannya. selamat. Saya izin Iya, meninggalkan hati-hati. room ini. Siap, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Baik, Kang Dito, moderatornya Kang Dito. Disapa Siap, tamu siap. yang baru. Baik, tadi Goldian naik duluan. Assalamualaikum, Goldian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goldian monitor. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Assalamualaikum Gurunda, Waalaikumsalam. Bang Gabeta Lembu, Akang dan teman-teman yang lain. Dilanjut. Baik, kita sapa yang selanjutnya Bung Jimat. Ini saudara muslim kita ini. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bung Jimat? Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat Bang Zuma, Kang Dito, Waalaikumsalam, Bang. Petal Limpu, sama Kian Santang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara saya nyimak aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Ya, enggak apa-apa sih. Sambil dikondisikan ya, itu noise banget di backgroundnya. Boleh izin saya mute dulu, siap. Oke. Pak Marwoto, selamat sore Pak Marwoto. Bapak Marwoto, selamat sore. Bapak Marwoto. Bapak, Pak Marwoto, mungkin jauh dari perangkat, izin saya turunkan. Ibu Cahaya
abadi selamanya. Selamat sore Bu. Ibu Cahaya. Hai, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Ibu Cahaya? Ibu Cahaya, monggo. Silakan. Untuk teman-teman Kristen di bawah yang sudah saya tandai, saya bisukan tappingan yang nggak bermanfaat, silakan naik, monggo. Kita diskusi bil hikmah ya. Silakan, silakan. Daripada kalian tapping wasting time begitu, kebencian silakan naik ke atas.